Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tika Anjariani, mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, semester 1. Pada video kali ini, saya akan meresensi sebuah buku ilmu hadis sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Studi Ilmu Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MPD. Buku yang akan saya resensi pada kesempatan kali ini yaitu buku yang berjudul Ulumul Hadis, karya Dr. Hajah Marhumah MPD. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana isi dari buku ini, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu biografi dari Ibu Dr. Hajah Marhumah MPD. Biografi singkat Ibu Dr. Hajah Marhumah MPD. Beliau lahir di Bangkalan, Madura pada tanggal 12 Maret 1962, kemudian menempuh pendidikan menengah Madrasah Sanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Cukir, Tebu Ireng, Jombang pada tahun 1982, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi S1 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta tahun 1988, kemudian melanjutkan S2 di IKIP atau yang sekarang UNY pada tahun 2002 dan mendapatkan gelar doktor dari Pascasarjana UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta tahun 2009. Pengalaman organisasi beliau diantaranya yaitu pernah menduduki posisi Ketua Pusat Studi Wanita PSW UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, kemudian Dewan Pakar Muslimat NU DIY, Wakil Ketua Ikatan Alumni UIN Sunan Kalijogo, Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak MUI Provinsi DIY, Wakil Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita BKOW DIY, Dewan Pendiri Yayasan Kesejahteraan Fatayat Yogyakarta, Wakil Ketua Fatayat NU DIY dan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Putri Cabang Yogyakarta. Beliau saat ini berprofesi sebagai dosen tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta dan juga sebagai dosen pascasarjana di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Buku Ulumul Hadis ini memiliki judul lengkap yaitu Ulumul Hadis, Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode, dan Contoh. Buku ini dikarang oleh Dr. Hajah Marhumah MPD, diterbitkan oleh Sukapres Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta tahun 2014 dan memiliki halaman sejumlah 254 halaman. Dalam buku ini terdiri dari 19 bab. Untuk daftar isinya yang pertama yaitu ada kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian bab-bab yang berjumlah 19, kemudian ada daftar pustaka, dan yang terakhir yaitu tentang penulis. Bab pertama berjudul Hadis, Sunnah, Khobar, dan Athar. Pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian dari hadis, sunnah, khobar, dan athar, perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan athar, kemudian dasar-dasar penerimaan hadis dan juga menjelaskan bagaimana fungsi hadis. Kemudian bab kedua berjudul ilmu hadis. Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian ilmu hadis, pembagian ilmu hadis berupa riwayah dan diroyah, serta menunjukkan bagan klasifikasi dari ilmu hadis. Terus yang ketiga berjudul sejarah kodifikasi hadis. Pada bab ketiga ini menjelaskan secara kronologis terkait kodifikasi hadis. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah. Di sini menjelaskan tentang metode yang ditempuh Rasulullah dalam menyampaikan hadis kepada para sahabatnya.
yang berupa metode informatif, kemudian metode dialogis, metode delegatif, metode percontohan, metode korespondensi, dan metode integratif. Setelah itu kemudian berlanjut pada pengkodifikasian hadis pada masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kemudian bab keempat berjudul sanad dan matan hadis. Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian sanad dan matan hadis, kemudian contoh sanad dan matan hadis, serta kedudukan sanad dan matan hadis. Bab kelima berjudul sigot tahammul wa al-ada dalam periwayatan hadis. Dalam bab kelima ini menjelaskan pengertian periwayatan hadis, kemudian syarat orang yang meriwayatkan hadis, menjelaskan syarat-syarat tahammul wa ada, macam-macam metode periwayatan hadis, dan juga bentuk periwayatan hadis. Kemudian bab keenam berjudul nama periwayat hadis. Dalam bab keenam ini menjelaskan tentang siapa saja nama dari periwayat hadis. Dalam buku ini disebutkan ada 4 periwayat hadis. Yang pertama yaitu sahabat, kemudian mukhadram, kemudian ada tabi'in, dan yang terakhir adalah ulama hadis. Kemudian bab ketujuh berjudul teori tahrijul hadis. Pada bab ketujuh ini menjelaskan tentang pengertian tahrijul hadis, urgensi tahrijul hadis, cara melakukan tahrijul hadis, dan menjelaskan hadis ditinjau dari jumlah periwayat, yaitu mutawatir atau ahad. Kemudian bab 8 berjudul hadis ditinjau dari kualitas periwayatnya. Pada bab ini menjelaskan tentang hadis sahih, hasan, dan dhaif berupa pengertiannya, kemudian syarat-syaratnya, macam-macamnya, contoh-contohnya, penjelasan terkait contoh hadis tersebut, dan terdapat juga contoh dari penelitian tentang kajian hadis. Kemudian bab 9. Bab 9 ini berjudul hadis palsu atau hadis maudhu. Jadi pada bab 9 ini menjelaskan tentang sebab munculnya hadis palsu, kemudian dampak adanya hadis palsu, dan juga contoh-contoh dari hadis palsu. Pada bab 10 berjudul ilmu tarikh al-ruwah. Pada bab 10 ini dijelaskan mengenai pengertian dari tarikh al-ruwah, faedah ilmu tarikh al-ruwah, dan juga contoh-contoh kitab dari tarikh al-ruwah. Kemudian bab ke-11 berjudul ilmu jarh wa ta'dil. Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian dari ilmu jarh wa ta'dil, kemudian urgensi ilmu jarh wa ta'dil, kemunculan dan perkembangan ilmu jarh wa ta'dil, kitab-kitab jarh wa ta'dil, kaidah jarh wa ta'dil, dan juga tingkatan dalam jarh wa ta'dil. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bab ke-12 berjudul asbabul wurud al-hadis. Nah, pada bab ke-12 ini menjelaskan tentang pengertian asbabul wurud, urgensi ilmu asbabul wurud, contoh ilmu asbabul wurud beserta fungsinya, metode mengetahui asbabul wurud, dan juga contoh penggunaan dalam mengetahui asbabul wurud. Contoh penggunaan metode dalam mengetahui asbabul wurud. Kemudian bab ke-13. Bab ke-13 berjudul ilmu mukhtaliful hadis. Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian mukhtaliful hadis, contoh kitab tentang mukhtaliful hadis, dan metode menyelesaikan hadis yang tampak bertentangan. Kemudian bab ke-14 berjudul tarjih dan tawakuf. Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian tarjih dan tawakuf, kemudian metode tarjih dan tawakuf, serta contoh pengaplikasian dari metode tersebut pada sebuah hadis atau pada setiap hadis. Kemudian di bab ke-15 ini ada ilmu nasih wa mansukh. Ilmu nasih wa mansukh di bab ke-15 ini menjelaskan tentang pengertian dari nasih wa mansukh, kemudian metode nasih wa mansukh, kitab-kitab nasih wa mansukh, dan juga contoh dari hadis nasih wa mansukh.
Kemudian bab ke-16. Ini berjudul Ilmu I'lal al-Hadis. Pada bab ke-16 ini dijelaskan mengenai pengertian dari ilmu I'lal al-Hadis, objek kajian ilmu I'lal al-Hadis, urgensi ilmu I'lal al-Hadis, metode ilmu I'lal al-Hadis, kitab I'lal al-Hadis, contoh dan juga contoh I'lal al-Hadis yang ada pada sebuah hadis. Contoh I'lal pada sebuah hadis. Kemudian bab ke-17. Ini berjudul Ilmu Majaz al-Hadis. Pada bab ke-17 ini dijelaskan mengenai pengertian majaz al-hadis, objek kajian majaz al-hadis, urgensi majaz al-hadis, faktor yang melatar belakangi terjadinya majaz, macam-macam majaz, metode memahami majaz, dan juga contoh majaz al-hadis. Kemudian bab ke-18 berjudul Metode Memahami Hadis Nabi. Nah, pada bab ke-18 ini dijelaskan mengenai ragam istilah pemahaman dari hadis seperti fiqh al-hadis, kemudian syarah al-hadis, dan juga hermeneutika al-hadis. Kemudian dijelaskan juga perbedaan pendekatan dalam memahami hadis, metode, dan juga ada penjelasan mengenai metode dan juga langkah-langkah melakukan pemahaman hadis menggunakan pola tematik atau hermeneutika. Bab terakhir yaitu bab ke-19 yang memiliki judul Kajian Tematis Hadis-Hadis Pendidikan. Pada bab 19 ini menjelaskan tentang sebuah hadis Nabi yang menyuruh para sahabat untuk mempelajari filsafat, ekonomi, matematika, kedokteran, dan sebagainya. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai hadis-hadis tentang metode pendidikan baik dalam lingkup makro maupun lingkup mikro. Dalam lingkup makro misalnya yaitu hadis tentang metode lemah lembut atau kasih sayang, kemudian hadis tentang metode perumpamaan, hadis tentang metode kiasan, kemudian hadis tentang metode perbandingan. Dan untuk lingkup mikro, misalnya hadis tentang metode tanya jawab, kemudian hadis tentang metode pengulangan, ada juga metode penugasan, dan kemudian ada juga hadis tentang metode diskusi. Kemudian berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan dari buku ini, untuk kelebihannya yang pertama yaitu dari covernya. Covernya ini sangat sederhana tapi bagus. Kemudian warna yang dipadukan juga sangat cocok. Kemudian desainnya ini juga sangat bagus. Selain itu, font tulisan ini juga cukup jelas untuk dibaca. Kemudian yang kedua berkaitan dengan isi materi. Nah, buku ini menjelaskan mengenai dasar-dasar ilmu hadis secara ringkas dan juga mudah untuk dipahami karena menggunakan bahasa yang sangat simpel, bahasa yang sederhana sehingga tidak perlu untuk memikirkan mendalam atau penafsiran-penafsiran yang lain karena bahasanya sangat sederhana dan mudah dipahami. Kemudian dalam buku ini juga memasukkan bagaimana langkah-langkah atau cara untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan kajian hadis. Selain itu, dalam buku ini juga memasukkan subbab yang berkaitan dengan hadis-hadis pendidikan. Contohnya dalam bab ke-19 tadi, di mana dalam bab itu menjelaskan tentang metode-metode yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian untuk kekurangannya berkaitan dengan materi, yaitu meskipun buku ini menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu hadis secara ringkas tadi, namun materi yang disajikan ini terkesan memang sangat ringkas dan belum terlalu mendetail sehingga pembaca itu harus membaca buku lain untuk memperoleh pengetahuan yang lebih detail lagi. Kemudian dalam buku ini juga terdapat tulisan Arab yang tidak ada harokatnya sehingga untuk pembaca yang belum bisa membaca Arab gundul ini cukup kesulitan untuk membacanya.
Meskipun buku ini cukup ringkas dan ada kekurangan dalam hal materi, namun buku ini memberikan banyak ilmu pengetahuan berkaitan dengan dasar-dasar ilmu hadis dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu, buku ini sangat penting untuk dibaca, baik untuk masyarakat umum, untuk pelajar, mahasiswa, dan terkhususnya untuk mahasiswa pendidikan agama Islam. Demikian resensi buku Ulumul Hadis karya Ibu Dr. Hajah Marhumah. Apabila ada kesalahan dalam resensi hadis, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.